Al-Quran memberi perumpamaan yang sangat indah dalam menggambarkan hubungan antara suami istri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, suami istri diserupakan dengan pakaian untuk yang lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri itu menjadi pakaian bagimu, dan kamu, para suami, juga menjadi pakaian bagi mereka. Saling menjadi pakaian. Betapa indahnya perumpamaan ini. Saling menjadi pakaian tentu bisa dimaknai dengan saling memperindah, saling menutup aib, dan saling memberi kehangatan. Assalamualaikum sahabat. Masih mengenai pilar-pilar utama bangunan rumah tangga. Kali ini saya ajak Anda bicara tentang pilar yang ketiga, yaitu sebuah prinsip yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Dasar dari prinsip ini termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu muasyarah bil ma'ruf? Mempergauli pasangan dengan baik, dengan patut, dengan layak. Bila kita sepakat bahwa pasangan hidup kita, suami atau istri, adalah sosok istimewa, sosok terbaik yang dipilih Tuhan untuk menjadi pendamping hidup kita. Dan harapannya kebersamaan itu tidak hanya di dunia semata, namun juga hingga di akhirat kelak. Memang tiada pilihan yang lebih tepat selain memperlakukannya dengan baik. Tentu ukuran baik atau layak yang dimaksud di sini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Nah, terkait dengan mempergauli pasangan dengan baik ini, penting bagi kita untuk memperhatikan beberapa poin-poin berikut ini. Yang pertama, pergaulan dalam sebuah keluarga sebenarnya terajut dalam sebuah pola kesalingan antara satu anggota keluarga dengan anggota yang lain. Bahasa sederhananya, ya saling bergaul. Dalam konteks membangun pergaulan yang layak, yang baik, artinya ya masing-masing pihak, baik suami atau istri khususnya, juga anak-anak sekiranya memang sudah ada, mesti sama-sama memperlakukan yang lain secara layak, secara baik. Syukur-syukur terbaik. Tak banyak gunanya bila yang aktif berlaku baik hanya satu pihak saja. Bila suami telah berupaya berlaku baik terhadap istri dalam berbagai urusan, namun istri tidak berlaku sama, tentu hal semacam ini menjadi bom waktu yang suatu ketika bisa meledak dan menghancurkan bangunan rumah tangga. Begitupun bila yang terjadi sebaliknya, saat istri telah berlaku baik dan suami tidak melakukan hal yang sama. Dalam bentuk yang lebih konkret, perilaku baik itu misalnya cinta atau sayang. Maka yang dibutuhkan dalam rumah tangga adalah saling cinta, saling sayang. Kalau yang mencinta atau yang menyayang hanya sepihak saja, ibarat kata bertepuk sebelah tangan, tak banyak gunanya atau bahkan sia-sia. Atau bayangkan saja, bila dalam sebuah rumah tangga, satu pihak berjuang untuk setia, namun pasangannya justru mengkhianati kesetiaan itu. Hampir bisa dipastikan rumah tangga itu gagal mewujudkan tujuannya, gagal mewujudkan kebahagiaan. Karena jelas, hampir tidak ada seorang pun yang bahagia dikhianati. Dan hampir tak ada juga seseorang yang berbahagia saat mengkhianati. Kalaupun ada seseorang yang bisa berbahagia dengan pengkhianatannya, betapa kejamnya dia. Dan tentu perlu diperiksa kembali kesehatan mentalnya.
apakah betul dia memang benar-benar waras. Begitupun dalam menghormati, memuliakan, menjaga, dan berbagai kebaikan yang lain. Maka yang dibutuhkan adalah kesalingan. Saling menghormati, saling memuliakan, saling menjaga, dan sebagainya. Hal yang kedua, dalam hal bagaimana memperlakukan pasangan secara baik ini agar lebih mudah diterjemahkan dalam perilaku, kita bisa ambil rumus yang sederhana, yaitu perlakukanlah pasangan sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Apakah Anda bahagia saat istri Anda tidak pernah berkata kasar pada Anda? Bila iya, sangat boleh jadi dia pun sama. Maka janganlah Anda berkata kasar kepadanya. Apakah Anda tersakiti saat istri Anda membangun kedekatan yang tidak biasa dengan laki-laki lain? Bila Anda tersakiti, sangat boleh jadi istri Anda pun merasakan hal yang sama saat Anda membangun kedekatan yang tidak biasa dengan perempuan lain. Apakah Anda berbahagia saat istri Anda memberi kejutan misalnya dengan hadiah-hadiah kecil saat momen-momen tertentu dalam hidup Anda? Saat ulang tahun, kelahiran Anda, ataupun misalnya saat ulang tahun pernikahan Anda. Bisa jadi dia juga bahagia sebenarnya menunggu kepedulian Anda untuk melakukan hal yang serupa. Maka berikan hadiah-hadiah kecil saat momen-momen khusus dalam hidupnya atau momen khusus dalam kehidupan Anda berdua. Pendek kata, kita belajar adil, belajar bercermin pada diri sendiri agar bisa lebih layak dalam memperlakukan pasangan, khususnya terkait hal-hal yang membuat nyaman atau tidak, senang atau tidak, bahagia atau tidak. Hal yang ketiga, walau dalam rumah tangga memang jelas siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang dipimpin, dalam prakteknya pola interaksi antara pemimpin yang dipimpin terwujud dalam suasana yang harmonis, saling memberdayakan dan melindungi. Dalam rumah tangga, suami memang kepala rumah tangga. Namun bukan berarti bahwa istri lantas diperlakukan seperti buruh atau karyawan yang hanya diperintah ini dan itu. Bukankah saat Anda mau menikah, yang Anda buka adalah lowongan pasangan hidup? Anda tidak sedang membuka lowongan untuk mencari karyawan, bukan? Bila perlakuan Anda pada pasangan Anda sebagaimana Anda memperlakukan karyawan, itu artinya Anda salah dalam membuka lowongan. Pasangan hidup kita sejatinya adalah mitra berjuang. Kita bersinergi bahu-membahu dengannya untuk menyelesaikan berbagai urusan. Sangat tidak tepat bila hubungan yang terjadi layaknya atasan bawahan atau bos dan jongos. Apalagi bila dalam pengertian yang satu mendominasi yang lain. Kalaulah hubungan itu ditempatkan dalam pola pemimpin dan yang dipimpin, pengertiannya adalah dalam konteks pemimpin yang adil, yang bisa memberi suri tauladan, yang welas asih, yang respek kepada yang dipimpin, dan benar-benar melindungi yang dipimpinnya. Serta yang dipimpin dalam hal ini istri adalah istri yang menghormati, yang taat, yang memuliakan, dan siap memberikan sumbangsih terbaik pada pemimpinnya, dalam hal ini suami, dan semua itu dilakukan demi tujuan untuk kebaikan bersama,
demi kehormatan, kemuliaan, dan kebahagiaan keluarga. Bila 3 hal penting itu bisa dijalani dengan baik, persoalan ketidaknyamanan hubungan antara suami istri insya Allah bisa diminimalisir. Bahkan seiring waktu, kebersamaan yang terjalin akan makin kokoh dan kisah-kisah mengenai KDRT, perselingkuhan, percekcokan, dan semacamnya semakin menjauh. Sampai di sini dulu sahabat. Insya Allah jumpa lagi di video berikutnya. Tetap happy, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia.